Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan eh, proyek studio perancangan arsitektur 1, yaitu mendesain sebuah bangunan villa yang terletak di daerah pinggir pantai. Dan yang pertama itu dasar pengolahan, pengertian sebuah villa, topik, tema, pengertian konsep, tujuan, sasaran. Dan adapun pengertian sebuah villa, villa merupakan sebuah rumah hunian yang biasanya berbentuk rumah milik perorangan maupun keluarga yang letaknya jauh dari keramaian dan biasanya disewakan untuk tempat tinggal atau liburan. Selanjutnya topik. Jadi dalam proses perancangan bangunan villa, kami lebih mengutamakan kenyamanan daripada kemegahan dan kemewahan dengan konsep tropical building. Selanjutnya tema. Dalam proses perancangan, sebelum melakukan perancangan sebuah bangunan, perlu mengutamakan tema sesuai dengan fungsi dan kegunaan sebuah bangunan. Jadi tema yang saya gunakan dalam merancang villa ialah tema rileks dan udara segar. Selanjutnya pengertian konsep tropical building merupakan konsep yang mengacu kepada kondisi alam dan serasi dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat menciptakan bangunan yang ramah lingkungan dan dapat berkembang ke depannya. Jadi konsep tropical building ini lebih mengutamakan beberapa hal. Yang pertama, hubungan timbal balik dengan lingkungan. Yang kedua, desain yang berinteraksi dengan kondisi iklim. Yang ketiga, pemanfaatan material alam. Yang keempat, penciptaan suasana tropis. Yang kelima, pemanfaatan potensi di sekitar site. Yang keenam, ketersediaan ruangan terbuka. Yang ketujuh, pencahayaan dan penghawaan alami. Selanjutnya tujuan. Jadi tujuannya itu dapat memberikan kenyamanan, merancang bangunan yang sesuai dengan kondisi alam, membangun bangunan yang memiliki potensi alami. Selanjutnya sasaran. Sasarannya itu mempermudah akses ke lokasi villa dengan memberikan suasana tenang dan sejuk sesuai dengan tema, sehingga bangunan villa dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya analisa tapak. Jadi lokasi tapak berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kecamatan Benawa Tengah, dan tepatnya pada Pantai Bonebula. Jadi di sini kami menggunakan dua alternatif, yaitu alternatif pertama terletak di Pantai Bonebula, alternatif kedua yaitu terletak di pusat laut. Jadi dari kedua alternatif yang ada, yang paling memiliki potensi baik adalah alternatif 1 dengan beberapa poin pertimbangan berdasarkan kriteria pemilikan tapak yang telah ditentukan. Jadi yang terpilih itu alternatif 1 sebagai lokasi tapak. Selanjutnya dimensi, batas tapak, dan topografi. Bentuk topografi pada tapak relatif datar dengan hanya memiliki kemiringan kurang lebih sekitar 5%. Adapun batasan-batasan tapak untuk sebelah timur berhadapan dengan perbukitan, di sebelah barat lokasi berbatasan dengan laut, di sebelah utara berhadapan dengan perbukitan, di sebelah selatan berhadapan atau berbatasan dengan laut. Selanjutnya orientasi matahari dan arah angin. Jadi orientasi matahari itu sangat berpengaruh pada kondisi bangunan.
dan penghawaan dan pencahayaan alami pada bangunan. Selanjutnya, analisa topografi. Jadi berdasarkan analisa topografi atau kontur tanah pada lokasi, tapak relatif datar dan tidak terlalu terjal, sehingga lokasi tanah sebagian datar dan sebagian berkontur. Selanjutnya, analisa KDP dan KLB. Jadi diketahui luas lahan 225 meter persegi, KDB 60%, KLB 2. Jadi KDB yang didapatkan 135 meter persegi, KLB 450 meter persegi. Jumlah lantai yang dapat dibangun 3 lantai. Selanjutnya, analisa keluar masuk bangunan. Jadi berdasarkan analisa, jalan menuju tapak yang dipilih berada pada jalan lintas Trans Sulawesi, dan jalan menuju Pantai Bonebula, Desa Ganti, Kecamatan Benawa Tengah memiliki lebar jalan sekitar 3 meter. Selanjutnya, analisa vegetasi. Karena lokasi tapak berada di daerah pantai, maka sebagian besar vegetasi adalah pohon kelapa. Jadi kondisi vegetasi pada tapak yang masih kurang mendukung karena vegetasi sebagian besar hanya pohon kelapa. Oleh karena itu perlu adanya penanaman kembali atau penghijauan kembali pada daerah sekitar tapak. Selanjutnya, analisa view. Jadi view pada sisi utara yaitu perbukitan, view pada sisi barat yaitu laut, dan sekaligus dapat menyaksikan terbenamnya matahari. View pada sisi selatan yaitu laut, view pada sisi utara yaitu perbukitan. Jadi view yang terpilih sebagai pusat adalah di sebelah barat karena pandangan langsung menghadap ke arah laut dan dapat menyaksikan secara jelas terbenamnya matahari. Selanjutnya, analisa kebisingan. Jadi tingkat kebisingan pada daerah tapak masih tergolong rendah karena kondisi penduduk dan aktivitas pada daerah tapak masih tergolong rendah yang mengakibatkan daerah sekitar masih tergolong tenang. Namun adapun sumber kebisingan yang terjadi pada lokasi tapak yaitu pada arah selatan, dikarenakan arah selatan adalah suatu objek wisata, dan apabila pengunjung datang maka akan timbul suatu kebisingan. Untuk kebisingan yang berasal pada arah laut tidak tergolong mengganggu dikarenakan gelombang laut masih tergolong tenang sehingga tidak menimbulkan deburan ombak yang berpotensi menimbulkan kebisingan. Selanjutnya, analisa struktur. Jadi struktur bangunan yang kami gunakan dalam mendesain villa yaitu struktur atap menggunakan kerangka material kayu, struktur kolom, rimbal, dan slope menggunakan material beton bertulang dengan ukuran kolom 15x15, ukuran balok 15x15, dan slope 15x20, dan konstruksi dinding menggunakan bata ringan dengan acian dengan finishing acian semen. Dan adapun struktur pondasi, kami menggunakan pondasi batu kali. Selanjutnya, analisa utilitas. Jadi dalam analisa utilitas kami menyediakan penyediaan air bersih, pembuangan air kotor, sistem distribusi listrik, sistem jaringan komunikasi, dan sistem keamanan bahaya kebakaran. Jadi adapun sistem penyediaan air bersih, di sini kami menggunakan sistem penyediaan air bersih pada bangunan menggunakan sumber dari sumur bor. Dan adapun beberapa kebutuhan pada bangunan yaitu toilet, pantry, sistem pemadam kebakaran, dan
kesediaan peralatan landscape. Dan adapun sistem pembuangan air kotor yaitu air kotor dari toilet, dari dapur, dan air hujan. Adapun sistem distribusi listrik yaitu sistem mengalihkan listrik utama menggunakan listrik bersumber dari PLN. Dan untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik, maka perlu menggunakan sumber listrik cadangan yang bersumber dari genset. Jadi cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.